Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 14, yaitu hotspot. Nah, pada bab 14 kali ini sekiranya ada 5 materi. Yang pertama ada konsep hotspot, setup topologi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep hotspot. Nah, kebanyakan WiFi hotspot tidak di pesawat dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Tiap user login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang seringkali kita temukan di kampus, WiFi, kafe, sekolah, kantor maupun area publik lainnya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran konsep dari hotspotnya sendiri ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu setup topologi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topologi yang terdiri dari satu ISP dan satu router mikrotik ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan docker.io. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang node, lalu kita pilih yang docker.io. Nah, kemudian di sini namanya kita akan menggunakan Linux ya teman-teman. Kemudian image-nya juga jangan lupa kita pakai yang Linux desktop. Kemudian kita ke bawah, untuk ikonnya kita pilih yang Linux desktop. Oke, jika sudah kita bisa select, kita bisa scroll ke bawah, lalu pada Ethernet 1 DHCP-nya kita bisa checklist ya teman-teman. Kemudian pada primary console-nya kita pilih yang RDP. Jika sudah, kita bisa lalu kita hubungkan ke router hotspotnya. Jangan lupa nyalakan Linux desktopnya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada konfigurasi hotspot. Nah, untuk jalannya hotspot pada router mikrotik itu kita memerlukan beberapa service ya teman-teman. Di antaranya seperti menambahkan IP address yang mengarah ke klien ataupun melakukan konfigurasi firewall NAT ke arah klien dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hotspot pada router mikrotik, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi itu satu persatu. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasikan root add pada command prompt. Oke, jadi di sini langsung saja kita bisa masuk ke Winbox router hotspotnya. Nah, di sini kita bisa ke menu sistem lalu ke identity. Nah, di sini saya akan mengganti menjadi router hotspot ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang hotspot. Nah, kemudian pada server ini kita ke hotspot setup. Nah, hotspot interface-nya kita pilih yang Ether 2. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini masquerade network-nya kita checklist ya teman-teman agar bisa terkonfigurasikan firewall net secara otomatis. Kemudian kita lanjut next. Lalu pada select certificate, nah di sini saya tetapkan saja non ya teman-teman. Oke teman-teman, pada DNS name ini kita akan isikan nama untuk local hotspotnya ya teman-teman. Di sini saya berikan hotspot ke46, kemudian .co.id. Kemudian jika sudah kita next, lalu untuk name of local hotspotnya di sini saya gunakan angka 46, lalu untuk passwordnya 123. Jika sudah kita bisa next. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa ke client desktopnya ya teman-teman ya, kemudian kita pilih yang connect. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu, kemudian kita bisa ke terminal. Nah, di sini kita cek IP address-nya. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.5.50.254 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa langsung buka Chrome atau buka browser ya. Oke, lalu kita bisa ketikkan mikrotik.id. Nah, disinilah tampilan hotspotnya teman-teman. Kemudian muncul halaman login hotspot kita. Kemudian kita isikan untuk username-nya. Tadi kita berikan Amiga 46, lalu passwordnya 123. Kemudian jika sudah kita klik connect, kita save ya.
Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke website miprotik.co.id-nya, lalu kita bisa coba akses yang lain. Misalnya di sini saya tuliskan kucing, sini sudah keluar ya tampilannya. Nah, ini kita sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu menambahkan user. Oke, kita bisa ke menu IP, lalu kita bisa ke menu hotspot. Nah, di sini pada pilihannya kita bisa masuk ke user, kemudian kita add, lalu pada server ini kita pilih yang A ya teman-teman. Kemudian untuk namanya di sini saya user 1, passwordnya saya ganti menjadi 1, 2, 3, 4. Lalu jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita bisa buka Linux desktopnya lagi. Oke, kita tadi search IP-nya 10.5.50.1. Nah, di sini kita terdapat tampilan login yang detail ya teman-teman. Kita bisa logout terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bisa login lagi. Nah, di sini loginnya masih AMG ya teman-teman. Nah, di sini caranya kita akan hapus cookie-nya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke Winbox router hotspotnya. Lalu kita bisa ke menu hotspot, pilih yang server profile. Lalu kita bisa pilih yang hotspot ini ya teman-teman, hotspot 1. Kemudian kita pergi ke login. Nah, lalu pada cookie-nya ini kita unchecklist. Kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita bisa pergi ke menu cookies yang pada bagian titik 3 ini ya teman-teman, cookies. Lalu di sini kita pilih yang cookies, kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Nah, ini sudah hilang. Kemudian kita akan coba untuk login ulang lagi pada Linux desktopnya. Oke, di sini kita login menggunakan user yang tadi kita buat, user 1, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4. Jika sudah, kita bisa klik connect. Oke, di sini sudah terconnect ya teman-teman, sudah berhasil. Kemudian kita bisa new tab untuk search yang lain. Misalkan di sini saya search YouTube. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu ada use profile dan limited bandwidth. Nah, perlu diketahui use profile merupakan salah satu fitur yang ada pada hotspot yang digunakan untuk manajemen user. Nah, kita bisa buka Winbox router hotspotnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang hotspot. Kemudian kita ke use profile. Nah, di sini kita bisa add. Lalu pada name-nya ini kita namakan hotspot, 512K. Kemudian untuk rate limit bandwidth-nya kita juga tuliskan 512K per 512K. Kemudian jika sudah bisa kita apply, lalu kita oke. Nah, kita bisa ke bagian hotspot, lalu kita ke user. Kemudian kita klik yang user ini ya teman-teman. Nah, pada bagian profile ini kita pilih yang hotspot 512K. Kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa buka Linux-nya kembali ya teman-teman. Kita coba cek di website speed test ya teman-teman. Kita coba cek. Oke, di sini ketika teman-teman sudah bisa berhasil membuka speed test-nya, lalu kalian bisa klik mulai, maka dia nanti akan menunjukkan limitasi bandwidth yang sudah kita buat ya teman-teman. Oke, karena di sini internet saya kurang memungkinkan untuk mengakses speed test tersebut, maka videonya cukup sampai sini saja ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 14 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.